وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kajian kita tentang al-haq. Al-haq itu suatu yang pasti kebenarannya, pasti benarnya, kemudian pasti sempurna, pasti mantap, kemudian dia tidak mengalami perubahan dengan berjalannya waktu. Dan yang al-haq itu hanyalah segala yang datang dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Hak itu hanya dari Tuhanmu. Apa saja yang datang dari Allah itu hak. Pasti benar, pasti sempurna, dan pasti tidak mengalami perubahan. Apa yang datang dari Allah? Rasul. Rasul itu pasti benar, pasti sempurna. Nabi itu tidak ada nombor dua. Nabi itu semuanya gagah, secara fisik, secara batinnya sempurna. Bahkan keturunan terbaik di kaumnya. Tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, dan tidak pernah berbuat khianat. Semua nabi-nabi itu perfect, sempurna. Begitu juga Al-Quran datang dari Allah. Al-Quran itu pasti benar, pasti sempurna, dan tidak mengalami perubahan sampai hari kiamat. Karangan manusia belum tentu benar, dan belum tentu sempurna, dan tidak akan pernah sempurna. Dan kadang dengan berubahnya zaman, berubah isinya. Artinya yang hak itu hanya yang datang dari Allah. Itu yang harus kita yakin. Yang hak itu apa-apa yang datang dari Allah. Itu yang kita yakini. Yang benar itu hanya yang datang dari Allah. Selain yang datang dari Allah, batil. Tidak pasti benar. Itu yang batil itu tidak pasti benar, tidak pasti sempurnanya, dan pasti mengalami perubahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandingkan kata hak ini dalam Al-Quran dengan sifatnya satu lagi, yaitu Al-Malik. Al-Malikul Haq. Salah satu nama Allah Al-Malik. Kita bahas hari ini tentang Al-Malik. Kita lihat surah Al-Mu'minun ya. Ayat 116, halaman 349. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah. Al-Malik, yang maha adisika, yang maha raja. Al-Haq, yang maha benar. Maha raja, maha benar.
La ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Dia. Dia siapa? Raja yang hak, Rabbul Arsyil Karim, Rabbnya aras yang mulia. Allah gandingkan maliknya dengan hak. Rajanya Allah itu hak mutlak. Manusia ini walaupun raja dia tidak hak, tidak mutlak kerajaannya. Kenapa? Syarat dari seorang raja itu dikatakan raja, semuanya dia yang punya, itu baru raja. Walaupun sekarang dia presiden, tapi apa yang di bawah kekuasaannya bukan dia yang punya. Bukan dia yang punya semuanya. Walaupun dia raja, anak kita bukan milik dia. Amah lah bertinjunya kalau kecilnya anak-anaknya lah. Tak bisa. Atau bini wak kecilnya bini lah, oh tak bisa. Kenapa? Dia bukan raja yang hak. Kalau Allah tu seluruh langit bumi ini dia yang punya. Lahu mulkus samawati wal ardh. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Dan manusia itu akan punah. Ada masuk pensiun, masuk berhenti. Tidak nak mati ujungnya. Dia akan sirna. Sedangkan Allah raja yang hak, tidak akan berubah, tidak akan habis, dan selama-lamanya dia tetap jadi raja. Al-Malik ini dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali. 5 kali kata-kata Malik dalam Al-Quran. Dan salah satu nama yang paling Allah benci apa? Nama yang Allah benci kalau disandang oleh manusia apa? Malikul Mulk. Jangan lagi nama anak dia. Nama yang paling Allah benci yang disandang oleh manusia, Malikul Mulk. Raja di raja. Datuk raja di langit, tu bangih nama. Di bumi saya tentu leh. Di langit lah ada orang galah dia. Nama gelar yang paling Allah benci. Raja api. Yang baru dikatakan raja itu dia tidak butuh dengan kerajaan. Dan kalaupun orang tak milihnya, dia tetap raja. Itu nak raja. Kini presiden tidak dipilih orang, tu bisa berhentinya jadi presiden. Kini kalau tidak mau awak mangke Allah sebagai Tuhan, berhentinya jadi Tuhan. Tak? Itu nan raja yang hak. Pasti benar, pasti sempurna. Raja-raja di dunia ini tidak hak, batil. Kalau sepakat rakyat tidak milih, tidak. Lewat sudah 50% tidak milihnya, berhenti raja oleh. Tapi kalau Allah berhenti orang sedunia no, mangke Allah tu jadi raja, nah Allah tu tetap maha raja. Makanya manusia tidak disandangkan kata-kata raja kepada dia. Kalaupun yang jadi pemimpin disebut oleh Allah dia itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan malik tapi khalifah. Jadi kalau kamu mangke diri bisa kau jadi khalifah salah. Apa arti khalifah? Yang mengemban tugas dari Allah di muka bumi. Awak bahasa awaknya penanggung jawab. Syarat dari Al-Malik itu yang pertama, perintah dan larangan dia yang punya. Tunan
rajo, baru di kecean rajo. Perintah dan larangan dia pemiliknya. Anang ka disuruhnya nampunyo. Anang ka ditagah hak inyo. Kalau bayo lo dulu, itu ndak tidak. Bana rancak. Adi musyawarahan dia anggota dewan lu, yo atau indak. Itu berarti ndak hak. Ndak maliknya. No yo indak tu dinyo. Suruh jo larang dinyo. Inyo nama mutian, ko nang ka disuruh, ko nang ka dilarang. Ndak dipayuan lalu banang ka rancak, ndak mantar. Tu syarat dikatakan raja. Manusia apa cuba-cuba lo meniru. Adinya tu hitam putihna tu. Hitam putihna dinyak tan. Bolehlah memutuskan boleh. Tapi hak membuat perintah, hak membuat larangan, hak halal, jo haram itu hanya hak Allah. Makanya manusia tidak boleh mengecek itu halal atau haram menurut inyo. Dosanya. Ko haram gua, ko halal gua. Cari Allah Rasul, cari dalam Al-Quran. Lain tidak perintahnya ngecek haram atau halal. Tak ada hak wak ngecek halal atau haram. Kini duit wak bisa ndak perintah jo larangan bak jana wak? Tidak. Makanya wak jadi khalifah, pengemban tugas. Aku hukum Allah, laksanakanlah hukum Allah ko di muka bumi. Makanya Nabi pun disebut Rasul, ndak raja. Rasul utusan Allah. Rasul itu artinya utusan. Utusan dari Allah. Kalau awak khalifah, pengemban tugas. Atau ulama disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tugasnya manga menjalankan nanlah dibuat. Bananlah dibuat dari Allah tu bisa di jalanan di muka bumi. Itu nan khalifah. Umar bin Khattab tak mau hanya dan kayak khalifah ni, takutnya. Balik ke raja. Tu ada tukarnya gelarnya Amirul Mukminin. Amir, pemimpin yang mengurus orang-orang beriman. Tukang suruhnya. Tukang suruh. Tak mau jadi khalifah dah takut. Yang khalifah tu cuma Abu Bakar. Di lakian gelar khalifah tu yang mana Abu Bakar. Umar bin Khattab takutnya. Dia tukarnya gelarnya Amirul Mukminin. Di bawah tu dekat. Utsman Amirul Mukminin. Ali Amirul Mukminin. Tiba di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah tukarnya rajanya. Menggadang lah. Nya raja. Sampai kini Raja Salman, Malikus Salman. Kalau lah Malik tu hitam putih ya, perintah larangan dia nampunya. Itu syarat dikecen raja. Perintah larangan dia pemiliknya. Halal haramnya nampunya. Dan manusia tidak bisa itu. Halal haram tidak bisa baknya. Yang kedua adalah syarat dikatakan dia itu raja, dia penguasa lahir batin. Tidak perintah je larangan saja, lahir batin ini nampak. Anggaplah kini raja kecek awak. Ada orang bawahan wak di bawah awak rajunya bawahan. Kalau inyo bawahan, wak bisa mengaturinya di jam kerjanya. Di luar jam kerja, tidak bisa aja nawak leh. Ainyo lah nak bangi kawak leh. Kalau jam bara ada pak koin. Kalau jam istirahat kau apa? Kalau kau lebihnya kau jauh beritong lagi nya, hitungan ni aja. Hitungan lemburnya pak. Jelas suruh anggota tu di luar jam kerja aja nak. Amuh na sekali, dua kali, ketiga, bertanya nolai. Artinya apa? Masalah lahir saja awak tidak bisa berkuasa.
Walaupun awak mengecek raja, tidak bisa awak berkuasa 100%. Apalagi batin. Walaupun badannya bisa awak jenak, tapi hatinya tidak bisa. Hati orang, bang hati orang, hati anak awak tidak bisa aja awak. Anak awak awak apa tidak bisa aja awak hati. Artinya awak tidak bisa berkuasa menjadi raja yang hak. Malikul hak itu hanya Allah. Yang mutlak kerajaannya, kekuasaannya itu hanya Allah. Bahkan diri awak sendiri tidak bisa awak jadi raja dah. Jo diri awak saja, mengajo orang atau se Indonesia, se dunia awak jadi raja kecek awak. Untuk diri sendiri saja tidak bisa awak jadi raja dah. Coba paru litak tu kecek angka paru itu agak 3 hari kau berhenti litak bisa? Tidak bisa. Mengecek angka paru itu berhenti litak enak. Mau nak berhenti? Tak. Maka ajan, maka pasan. Tak bisa lah. Mato tekan tu kecek, mato berhenti tekan tu tak bisa. Pakai ngecek ni tahanan tu tekan tu anak takalok cakap. Berarti awak nak raja dengan diri awak sendiri. Penguasa lahir batin. Allah tu ya. Sedang lalu Allah genggam ruh. Kan ya? Sedang tidur Allah genggam ruhnya. Perasaannya Allah bagian Allah, ya. Hatino bagian Allah, ya. Hati manusia itu kata Nabi di antara 2 jemari Allah. Bisa bolak-balik. Makanya doa Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Hati awak ke bagian Allah lah kan? Tak bisa hati awak bagian orang lah. Onyo rajo jana kini. Bisa awak melawan? Dan hati awak tak bisa bagiannya dah. Mengati orang, hati orang rumah sana salah pihak sekali tiduran tak bisa ada bagian awak ada. Melawan lah kadang. Tapi Allah hati manusia ke bagian Allah sadanya. Takkan putar nak apa putar sekali. Atunan rajo tu. Penguasanya. You mana berkuasa mutlak. Kuasa Allah tu memang mutlak. Ju hati-hati waktu bagian Allah. Tak sekedar tahu Allah wa huwa alimun bidzati sudur. Allah Maha tahu isi hati wak. Bukan isinya saja. Ju hati-hati wak tu bisa Allah putar. Makanya jurus terakhir kalau payahna jurang tu idoaan lah. Kenapa? Ya Allah, engkau nampunya hati orang tu. Tukarlah hati ya Allah, balianlah ya Allah. Banyak bangi ini jadi sayangnya kamu lah. Tu jurus terakhir lah. Ada lagi cuba segala cara, tak ada mengkuih lah. Digunakan jurus terakhir, jurus pamungkas atau idoaan lah. Rupanya yo datang nak. Datang nak ke rumah. Elok berubah sarung mana? Alah elok asanya. Jadi bukan di buruan. Itu menunjukkan Allah tu Maha Raja. Ada syarat jadi raja tadi? Perintah, larangan, halal, haram, nyo nan punyo. Inyo nan punyo. Dan awak melaksanakan. Awak pelaksananya. Bukan awak buat. Yang kedua, penguasa lahir batin. Itu barunya di kecaan raja. Manusia ada yang bisa? Tidak. Kau tak pantas manusia di kecaan dipanggil raja. Ini bisa jadi khalifah, Amirul Mukminin beliau. Amir penanggung jawab beliau. Tapi raja, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, syarat dikatakan raja apa? Ada Pak Pantan. Tak ada berarti nama niat jadi raja sekarang ya.
Tidak tahu syarat jadi raja deh. Syarat ketiga jadi raja, dia tidak diminta pertanggungjawaban apa yang dia buat. Itu raja tu. Kini wak jadi bupati, wali kota diminta ada pertanggungjawaban. Oh, ada laporan. Kalau salah-salah laporan masuk penjara, tangkoknya orang. Berarti tidak raja dah. Nah raja tu tidak ada laporan pertanggungjawaban dah. Anak buatnya tidak ada minta pertanggungjawaban. Tu nak raja. Bako mereka, baknya naden. Tu. Tu baru. Tapi manusia tidak bisa ngecek itu dah. Tangkoknya orang kalau mana tu ngecek. Hidup kau baknya naden. Tangkoknya orang salah. Tak bisa ada pak. Aku negara hukum kau pak. Tapi kalau Allah membuat tidak ada laporan pertanggungjawaban. Boleh kita lihat surat Al-Anbiya yang dekat dengan surat Al-Mu'min ini. Ayat 23 halaman 323. La yus'alu amma yaf'al. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Tidak ada orang kemana nanya. Tidak ada orang bisa memprotes, mempertanyakan. Wahum yus'alun. Tetapi mereka lah yang akan ditanya. Awak nak akan ditanya. Nah Allah tidak akan ditanya ke? Cubalah berani-berani nanya. Awak nak akan nanya. Kenapa? Dia raja. Raja tu tidak ada laporan pertanggungjawaban dah. Tak akan ditanya-tanya lah dah anak dibuatnya. Karena dia raja yang hak, bukan raja yang batil. Raja yang hak tu raja yang pasti kebenarannya, pasti sempurnanya, dan tidak akan mengalami perubahan yang hak. Jadi itu syarat jadi raja. Kalau kamu mengejan saya raja. Itu syaratnya. Yang pertama, hitam putih dinyo sadonyo. Yang kedua, lahir batinnya nama cik. Lahir batinnya apa nyo. Ketiga, nyo ndak bisa ditanya-tanya. Ndak bisa ditanya-tanya. Ada di Malaysia ikut kau? Mencuba-cuba lagi Fir'aun, Namrud, mencuba-cuba tapi mati je ujungnya. Akan tanya ya kianya. Jadi ndak nak akan tanya di dunia, di akhirat di akan tanya. Allah tu dunia akhirat. Kemudian yang keempat syaratnya, syarat dikatakan raja itu adalah surat Yasin ayat terakhir. Ayat terakhir halaman 445. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya malakut. Apa arti malakut? Kalau al-muluk kekuasaannya, al-mulk.
kerajaan, kekuasaan. Kalau malakut, ini dibedakan. Al-muluk itu kerajaan yang tampak di manusia. Kerajaan yang tampak. Langit bumi itu nampak. Tapi al-malakut kerajaan yang tidak tampak di manusia. Kan banyak yang tidak tampak di awal. Surga lah tampak. Lun. Neraka tidak tampak. Jin, alam malaikat tidak nampak. Alam jin tidak nampak. Allah tu raja di alam yang tidak tampak tu. Jadi kalau kau jadi raja, menguasai itu. Tidak tampak-tampak saja, tidak tampak alam tu awak tu punya. Tu bisa jadi raja. Manga yang tidak tampak alam malaikat, alam jin, alam surga, neraka, nan batin saja, lain tidak bisa menguasai. Itu syarat jadi raja. Menguasai, penguasa di alam gaib. Penguasa di alam malakut, alam yang tidak tampak oleh manusia, yang tidak terjangkau oleh panca indera, itu namanya malakut. Dan ada manusia? Tidak ada. Tidak ada manusia. Makanya Allah itulah Al-Malikul Haq. Kemudian kita cari surah Al-Fatihah. Di situ ada kata Malik juga. Ayat 4, Maliki Yaumiddin. Dan dibaca juga pendek. Maliki Yaumiddin. Kalau dipanjangan artinya pemilik. Kalau dipendekan penguasa atau raja, raja penguasa. Bisa dibaca keduanya, bisa. Allah tu pemilik dan penguasa. Hari pembalasan. Tapi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Boleh tidak dipanjangan? Malikin nas. Bisa? Tidak boleh. Malikin nas tu wajib pendek, wajib. Tidak boleh dibaca panjang. Kenapa? Artinya, kalau Malik panjangnya, pemilik. Pemilik itu apakah penguasa? Belum tentu. Anak itu punya siapa? Punya mak. Tapi bisakah awak berkuasa aja anak? Tak bisa. Lu anak tu aja nak kadang tak. Abang anaknya cerita ayah apa isah lain je. Akalang kabut lu orang Awak tak berkuasa dah. Pemilik ya anak awak ya tertulis. Tapi tak pemilik, tak penguasa awaknya, tak berkuasa awak atas dirinya. Allah tu pemilik yo, penguasanya yo lo. Jadi untuk manusia bukan malik pemilik, tapi Allah tu malikin nas. Memang rajanya manusia, berkuasa penuh Allah tu ke manusia. Kalau awak baca panjang malikin nas, berarti Allah hanya pemilik tapi tidak bisa berkuasa ke manusia. Itu maksudnya. Jadi salah artinya. Banyak orang baca panjang lagi. Salah ibu-ibu ngaji sama-sama nya tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kan. Anak-anak lah. Malikin nas, tak boleh tak? Malikin nas. Malik tu memang dia raja, penguasanya atas manusia. Kalau Jokowi maliknya atau malik pemilik, maliknya punya Indonesia gitu. Ndak ndak lem malik dah. Penanggung jawab.
Kalau yang melaksanakan perintah Allah, khalifah tu yang menjalankan perintah Allah di muka bumi. Hah? Kualah namanya, jelas tidak ada itu dah. Artinya tidak ada di antara dua tu, Malik atau Malik. Di akhirat, kenapa boleh baca Malik Yaumiddin? Panjangan pemilik. Apakah Allah tu tidak berkuasa? Kalau Malik berkuasanya, kalau Malik pemiliknya. Tapi belum tentunya berkuasa. Kenapa boleh dibaca seperti itu dalam qiraatnya? Mutawatir, qiraatnya mutawatir kedua-duanya. Karena kata ulama, manusia aku di dunia. Manusia ini di dunia tahunya Allah tu raja, tapi nya tidak merasakan kekuasaan tu kadang. Allah tu maha berkuasa tu tidak tahunya, tidak sadarnya. Sehingga tidak sadar tu bahkan nya mengecek Tuhan tu dirinya. Makanya di akhirat nanti baru tampak, di Yaumiddin tu baru nampak bahwasanya Allah tu pemilik dan penguasa. Baru tahu, sadar manusia, ba'alah maha raja di rajanya Allah. Maha berkuasanya Allah tu bila terasa di manusia, ketikalah di akhirat. Bila tu yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Pada hari para ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada satu pun manusia yang berbicara sejak zaman Nabi Adam tu sampai akhir zaman. Berapa banyak manusia di mahsyar? Jin, manusia, binatang berkumpul sini. La yatakallamun, tak ada yang berani ngecek surang pun. Illa man adzina lahur rahman, kecuali nan dia izin mengecek. Bagi kira berkuasa tak tu? Kini ada acara kadang payah nyuruh orang berhenti mengecek. Apa-apa ibu tenang sebentar, acara akan kita mulai. Ngecek-ngecek je. Kadang pengajian mengecek je, orang mota je orang. Di akhirat nanti seluruh manusia hadir. Jo nabi-nabi. Jo dan paling kurang aja pun hadir. Jo Fir'aun. Nah mengeceknya raja dulu di dunia. Mengecek Tuhan dulu di dunia. Tak berani mengecek. Mengana lain? Tak berani mengecek. La yatakallamun. Tidak ada yang sanggup berbicara satu. Kecuali ju izin. Diizinkan mengecek baru boleh mengecek. Tu yo rajo tu. Yo memang penguasa. Kalau guru gini nyuruh murid berhenti, mau tajo murid kau ni menangis. Tidak rajo guru kau. Ya kena lebih tak boleh lagi ni. Itagah nak lo muhan oleh. Tu lah. Paisa kan tu ni nangis lah. Ni tak raja dah. Tapi Allah tu raja. Tak ada yang berani dah. Apa akhlaknya? Akhlaknya kira-kira Pak. Nang kawa ambil dari sifat Malik. Apa sifat akhlak? Dalam diri waktu kerajaan, kerajaan dalam diri wak. Kemudian singgasana kerajaan tu hati. Tu singgasana kerajaan wak. Sianan jadi raja di hati. Siapa? Duanya. Kalau ndak iman, ndak nafsu. Kalau iman, nyoba kaitan ya Allah. Kalau nafsu kaitannya ya setan. Dan inyo saling kodeta tarisa kayaknya. Dalam hati tu di singgasana. Kayaknya parang duduk sayang duduk lah. Istilahnya perebutan kekuasaan lah. Kadang iman nanya, sedang nanya iman ini jadi raja dalam.
Hati bola mah no naik lo nafsu kata. Ada. Nak kamu saja sedang malih lo gini. Sadang malih lo gini. Hati setan dalam tu. Bakon dak masanya saja. Sebuah takaluk tarikh saya. Itu sia dalam hati itu. Ndak iman tu dah. Nafsu, setan. Sia pasukannya itulah anggota tubuh. Anggota tubuh ko pelaksana saganya. Alat-alat daripada Polri, TNI-nya. Itulah tubuh. Kecik rajo di dalam je ko. Nan tangan menjangkau saja. Nang kaki melangkah ke situ, nang mata menceliak, nang muncul mengecek sesuai perintah raja di dalam. Siapa? Iman atau nafsu. Tapi manusia itu ada yang mengambil nafsu sebagai rajanya, sebagai Tuhannya. Kita cari surah Al-Jasiyah. Jadi nan Tuhan pun tidak berhala saja. Al-Jasiyah. Surah ke-45 ayat 23 halaman 501. Sudah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalaulah nafsu jadi raja di hati, anan kata jadilah wa adallahu Allahu ala ilmin. Maka Allah membiarkannya sesat dengan ilmunya. Ada orang berilmu go sase. Awak kanalah tacangang lo. Lah profesor nano jangan. Ala santiang na tama itu perguruan tinggi Islam. Maka menitu na mengecek santiang orang bodoh menilai le. Ana ngecek ko profesor. Kenapa? Masalahnya ko. Apakah pernah kamu melihat orang menjadikan nafsu sebagai Tuhan? Maka Allah biarkan dia sesat dengan ilmunya. Jadi ada ilmu tapi untuk menyaksikan saja. Ada ilmu ko yang mengantarkan tambah taatnya ya Allah. Ada ilmu ko yang menyaksikannya dari Allah. Wa ja'ala wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Lah panik orang nasihat tidak ada masuk. Tiap orang mengecek tentu ni daripada yang lain. Tu keceknya. Lai tahu tamat di mana. Tentulah dia boleh pedangku. Mandennya ni. Tak tutupnya berarti itu. Tak mau masuk nasihat lain. Kemudian faman yahdihi min ba'dillah. Ditanya oleh Allah. Siapakah yang bisa memberikan hidayah petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Saya nak bagi hidayahnya lah. Ya doaan subihnya lah. Ya kelihajannya sentiap apa doa. Ayat ke jelas ni hadis tahunya. Ayat kelihajain. Doaan salam. Afala tadzakkarun. Apakah kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Jadi jadikanlah iman tu raja di hati. Aja nafsu. Kalau nafsu setan satu lah. Kemudian terakhir datang seorang ulama. Dulu ulama aku kan diundang ke kerajaan. Ndak ulama minta-minta datang ke kerajaan. Diundang je ke kerajaan. Kadang ulama aku dulu malih-malih datang ke kerajaan. Maka datang magiah nasihat saja. Dulu raja-raja dulu, tak semua raja-raja kini lah. Dulu mengundang minta nasihat. Baundangnya datang. Kalau ini takui sobok je ulama. Takuinya sobok je ulama kalau orang gini. Ya. Lalu sampai di kerajaan tu kecik raja, berilah kami nasihat.
Tercaru dulu. Dia gih nasihat. Lagi nasihat ditanya dia raja. Anak kau minta-mintalah. Anak kau perlu mintalah. Ajawe ulama tadi. Bagaimana saya akan meminta kepadamu? Sedangkan rajamu itu sudah menjadi budakku. Terkaji raja kan? Kecil raja, mintalah. Anak kau minta, ambo agiah caranya. Kecil ulama tadi, bagaimana saya akan meminta kepadamu? Sedangkan rajamu itu adalah budakku. Awak minta, raja engkau itu budak dalam rumahnya. Apa maksudnya cik raja tadi? Kamu telah menjadikan nafsumu sebagai Tuhanmu. Engkau hidup baju nafsu engkau kan. Bahkan dak hati yang kau saya hidup. Anan raja engkau tu, nafsu engkau tu adalah budak dan bogi. Hidupnya baju nambo. Itu akhlak. Jadikanlah nafsu tu budak. Jangan awak dipabudak nafsu. Itu kecil. Jadikanlah awak rajo. Atau imanku rajo dalam diri awak. Dan nafsu tu budak awak. Kalau bisa awak mengekang nafsu. Nafsu ko bak jana awak. Barulah awak jadi rajo. Dan sabananya dalam diri awak. Tapi kalau nafsu ko masih menguasai diri awak. Berarti awak alun bisa jadi seorang raja. Itulah kira-kira. Kita lebih dan terkurang mohon maaf. Masuk isyrak. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.